Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini saya sedang ada di banjir Kanal Barat, tepatnya di sekitaran muaranya ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, jujur saya cukup kaget melihat muara dari BKB ini, karena tempat ini ternyata untuk retaining wall, dinding penahan tanahnya itu terbuat dari tanah teman-teman, atau yang biasa disebut para netizen naturalisasi. Jadi ini dinding penahan tanahnya ataupun sisi kanan dan kiri dari sungai ini itu terbuat dari tanah teman-teman. Berbeda halnya di banjir Kanal Timur. Banjir Kanal Timur itu muaranya setahu saya itu terbuat dari seat pile ataupun dari beton. Jadi ini cukup menarik sih sebenarnya teman-teman. Padahal daerah sini daerah di pinggir laut dan juga daerah elit lah ya, di pinggiran ini daerah Pluit sana. Ini daerah elit tapi kawasannya ini cukup natural teman-teman. Bahkan di tengah sana saya lihat ada sekolah internasional. Tanggulnya itu cukup tinggi, hampir 2 meter, tapi terbuat dari tanah. Ini hal yang cukup menarik menurut saya ya. Jadi memang konsep naturalisasi ternyata juga itu dipakainya itu oleh orang-orang hebat sekitar sini ternyata. Ya udah, ini cukup menarik sebenarnya teman-teman, karena sangat banyak para netizen ini, sebagian netizen plus 62 itu tidak setuju dengan naturalisasi. Mereka setujunya itu dengan normalisasi. Ya whatever lah, apapun itu, yang penting daerah kawasan Jakarta itu tidak banjir, dan tentunya tetap ada resapan air teman-teman. Karena salah satu manfaat dari naturalisasi itu adalah serapan air pastinya. Karena kalau di beton semuanya itu akan sangat sulit untuk serapan air. Salah satu contoh naturalisasi menurut saya itu ada di tempat ini, di muara dari BKB, Banjir Kanal Barat. Oke, kita akan melihat mulai dari mana dinding seat pile tersebut yang terbuat dari beton. Kita akan terbang ke sana, habis itu kita akan terbang ke muara dekat laut. Semoga penerbangan ini lancar dan sinyalnya nggak putus ya, amin. Ayo kita langsung aja, bismillah. Dan ini kalau kalian tahu ya teman-teman nih, tuh ini burung nih, burung bangau nih. Ini sangat bagus sekali sih menurut saya ini konsepnya. Ini teman-teman, kalau kalian lihat kanan kiri ya, ini benar-benar natural men, nggak ada namanya betonisasi di sini. Yang cukup ramai di jagat maya ya, antara ini kalian lihat aja sebelah kirinya ini natural men. Nih, kalian lihat nih. Ini saya pikir tadi ini seat pile beton, ternyata ini dari kayu, men. Masya Allah. Jadi memang konsep naturalisasi ini diterapkan di daerah elit ternyata. Nih, ini kalian lihat nih tanggulnya, ini cukup tinggi, men, tanggulnya. Ini mobil-mobil kalian lihat nih. Hal yang cukup menarik ya, yang banyak dibahas di media sosial ya. Dan kalian tahu, nanti masuk ke sini menuju arah kekotaan, menuju ke kota ini baru di seat pile teman-teman. Nih. Video link signal is weak. Yes. Di sini ada sutet. Nah, di sini ini baru mulai tuh, di sini seat pile-nya tuh baru masuk nih. Nah, kalian lihat tuh, baru masuk sebelah sini, baru ada seat pile segala macem. Saya nggak tahu ya, apa karena memang kalau dibilang tinggi tanah juga di sebelah yang di video awal juga itu pendek kok di sisi kirinya, tapi tanggulnya itu menggunakan tanah. Ya kita nggak tahu lah.
Ini kita serahkan saja para ahli ya. Dan para netizen yang pintar-pintar sana. Pintar komen doang. Sama pintar maki-maki. Aduh. Oke, kita coba menuju ke muaranya ya. Ini sih ujung muara sih teman-teman. Oke, jadi memang ada beberapa netizen itu emang kerjanya untuk maki-maki doang. Bahkan ada itu channel khusus buat maki-maki pemerintah itu ada, men. Baik yang masih aktif ya, pejabatnya masih aktif ataupun yang sudah pensiun. Itu ada khusus channel buat maki-maki doang kerjanya. Ada, bingung. Oke. Ini namanya yang di bawah sini teman-teman, ini Interceptor 001 ya, dan alat ini sangat canggih sekali ya, bisa mengangkat sampah secara otomatis ya. Jadi dia itu kayak bikin palang gitu, terus di dalamnya itu ada conveyor belt, jadi dia bisa langsung mengangkat sampah secara otomatis. Ada screening bar maksud saya, terus ada conveyor belt, jadi cukup canggih. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dan di sini banyak kalau ini sih bukan kapal nelayan ya. Ini mah speedboat ini, orang-orang elit yang punya ini. Nah, ini coba kalian lihat ini, masya Allah. Ini natural, men. Ini natural banget. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman ya, nantinya kayak apa di pinggiran sini. Dan ini kalau kalian lihat ini sudah laut lepas ya di sini ya. Saya nggak tahu apakah nanti di sini akan masuk program NCICD ya, National Capital Integrated Coastal Development. Karena setahu saya memang nanti NCICD ini semua wilayah pesisir Jakarta Utara yang dekat pantai pastinya itu semuanya akan dibeton setahu saya. Karena itu mega proyek ya dari tahun 2014. Inisiasi dari si mantan penjajah Indonesia ya, itu Belanda. Karena Belanda itu kan negaranya Netherlands ya, di bawah tanah. Jadi mereka harus mengantisipasi itu dengan bendung ataupun tanggul-tanggul yang besar ya. Nih kalau kalian lihat di sini ya teman-teman ya, ini natural banget, men. Ini hutan bakau di sini nih. Masya Allah. Ini benar-benar saya tuh cukup kaget teman-teman lihat di sini nih. Asli. Tak pikir ini kalau daerah-daerah elit sudah pasti mereka akan berpikir bahwa udah dibeton aja, biarin aja, biar airnya tuh langsung kebuang semuanya ke laut. Itu menurut saya itu kurang tepat ya kalau ada pemikiran manusia sebagian plus 62 berpikir bahwa dengan dibeton semua ataupun sungai-sungai di Jakarta di seatbelt semua, maka Jakarta itu akan terbebas dari banjir. Menurut saya itu pemikiran yang salah ya teman-teman. Kalau menurut saya, karena saya yakinnya itu harus ada serapan air juga pastinya. Karena kalau semuanya dibuang ke laut, nah fungsi air hujan sendiri itu apa? Sedangkan fungsi air hujan itu sebenarnya adalah untuk air bakunya kita teman-teman. Makanya Pemprov DKI Jakarta itu teman-teman, melalui proyek 942 ya, itu menurut saya sangat bagus sekali itu proyek. Karena esensi dari proyek 942 itu adalah mempertahankan dan mengamankan air. 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi itu adalah esensinya mempertahankan itu, yaitu memanfaatkan air hujan itu menjadi air baku teman-teman. Jadi tidak semua dibuang ke laut. Maka disimpanlah di 4 polder dan ini sudah sangat banyak sekali ya di Jakarta 4 polder itu. Terus 9 polder, maksud saya 9 polder. Terus jika polder tersebut tidak cukup menampung, maka dialirkan ke ruang limpah sungai atau waduk teman-teman.
itu waduk itu untuk memutus puncak air di sekitaran sungai tersebut, dan itu bisa menjadi air baku. Dan jika air tetap berlebih, maka barulah dialirkan ke laut teman-teman, melalui sungai yang direvitalisasi. Jadi Masya Allah, betul-betul konsep penanganan banjir Jakarta belakangan ini sangat bagus sekali ya. Jadi tidak hanya memikirkan penanganan banjir, tapi mengamankan, jadi mempertahankan dan mengamankan di sini agar tidak terjadi namanya banjir teman-teman. Makanya sekarang ya, beberapa tahun belakangan ya, banjir di Jakarta itu sangat cepat surut teman-teman, dan efeknya juga pasti dengan air hujannya itu dipertahankan dan diamankan. Selain aman juga dipertahankan airnya, jadi kita tetap ada air baku kita jika musim kemarau tiba teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa sekali, ditambah dengan konsep sumur serapan itu sangat bagus sekali juga. Dan saya baca di berita ya, konsep sumur serapan ini juga akan digunakan di IKN kita teman-teman. Jadi Masya Allah, ini ide-idenya para pemimpin negeri ini ya, salah satunya di Jakarta. Ini sangat hebat sekali, dan ini kita harus dukung teman-teman, agar program-program yang sudah dicanangkan itu bisa berjalan dengan mudah, lancar, dan semoga suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara maju. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa teman-teman, yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kata, saya Abdul Fattah Arifin dari Muara BKB Jakarta Utara, mohon undur diri. Ini utara ya? Utara atau barat ini? Banjir Kanal Barat, harusnya barat ya. Ya barat mungkin sini ya. Maaf kalau salah ya, saya jujur saya kurang tahu, tapi setahu saya ini Jakarta Utara. Tapi kalau memang ini barat, saya minta maaf, karena BKB Banjir Kanal Barat, jadi mungkin ini daerah barat mungkin ya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.